Partai puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina. Kedua tim memiliki ambisi. Argentina yang ingin mempertahankan gelar juara, sedangkan Spanyol berambisi mengawinkan dengan Piala Euro 2024. Sementara di perebutan juara 3 Piala Dunia, Prancis akan menghadapi Inggris. Apakah duel ini hanya menjadi duel pelipur lara atau menjadi pertarungan penuh gengsi? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan pelatih sepak bola Neil Maizar. Selamat malam. Selamat malam, Coach Neil dan juga Bung Wesley. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, saya akan ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, Argentina berpeluang mempertahankan gelar juara dunia back to back begitu ya setelah menjuarai edisi 2022 di Qatar. Pertanyaannya, hanya ada sedikit negara dalam sejarah sepak bola yang dapat mempertahankan gelar Piala Dunia berturut. Bagaimana Anda melihat peluang Messi dan kawan-kawan ini? Sepak bola berkembang terus, Mbak. Jadi kalau saya mengatakan sulit sekali untuk membandingkan satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara kalau kita lihat Prancis begitu dominan dalam 15 tahun terakhir dengan generasi emasnya, Argentina bisa bangkit, tapi belum tentu itu menjadi sebuah jaminan bagaimana tim yang dulu dominan itu akan kembali bisa mempertahankan gelar juara, karena mempertahankan jauh lebih berat dan gaya main lawan-lawan mereka di final itu akan sangat menentukan. Jadi kalau back to back katanya Argentina, kalau mungkin lawan yang bukan Spanyol mungkin bisa hitung-hitungnya berbeda. Tapi ketika mereka sama-sama hampir bisa dikatakan sudah memahami gaya bermain yang sama, Spanyol dengan cara yang berbeda mainnya bukan tim yang mengandalkan posisi nomor 9 utamanya, meskipun Oyarzabal itu cukup produktif, tapi belum bisa dikatakan disamakan seperti Perancis yang memiliki striker-striker utama, Inggris yang punya Harry Kane dan yang lainnya, atau Norwegia dengan Erling Haaland. Nah, Argentina pasti punya gaya bermain juga, tapi kalau saya melihat rentetan Argentina sampai final, ini tim sudah lelah nih, sudah capek, dan moga-moga tidak ada fase mereka dikatakan habis di partai final. Ya, semoga kita akan tetap disuguhkan pertandingan final yang saling menjual beli serangan. Saya ke Coach Neil. Spanyol ini berambisi mengawinkan gelar Euro 2025 dengan Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah 2010, maksud saya 2024. Nah, apakah skuad muda La Roja ini saat ini sudah benar-benar matang untuk memikul ekspektasi sebesar itu? Kalau secara permainan, Spanyol sangat luar biasa ya. Kreativitas dia, individual dia, anak muda, main satu sentuhan, pasnya bagus, wall pasnya bagus. Tapi mungkin untuk Argentina, mungkin dia ada kendala. Karena Argentina walaupun di awal-awal pertandingan, di semua pertandingan rata-rata dia kebobolan di menit awal, tapi Argentina ini pejuang tangguh. Dia mempunyai mental yang sangat luar biasa. Dan Messi sentral itu sangat kelihatan. Beberapa gol-gol tercipta semua dari Messi center gitu, dari umpan dia, dari crossing dia. Jadi memang Spanyol mendapat tantangan baru untuk bisa melengkapi gelar Euro sama gelar dunia. Jadi ini menjadi suatu kendala buat Spanyol. Tapi sepak bola itu kan bukan seperti prediksi kita. Sepak bola itulah pertandingan di lapangan 2 kali 45 menit sampai injury time. Siapa yang bekerja keras, sampai yang punya fisik bagus, mental bagus, yang menang, gitu. Ya, apalagi Argentina biasanya menang di menit akhir gitu ya. Nah, saya ke Bung Wesley lagi. Bung Wesley, Lamine Yamal ini dikabarkan mengalami cedera hamstring pasca laga semifinal hadapi Prancis. Bagaimana melihat peluang Yamal ini dapat tampil di final? Jika absen, siapa pengganti peran sentral Yamal ini di Spanyol? Ketika Yamal bukan menjadi pilihan utama ketika Spanyol memulai pertandingan dengan hasil 0-0 melawan Tanjung Verde, kan muncul kemudian permintaan publik. Ini anak muda, pelatih pasti tahu anak muda kalau dikasih beban sejak awal, tuntutan tanggung jawab besar, dia pasti punya dua pilihan, merasa beban itu pada dia karena dialah bintang utama di tim nasional Spanyol saat ini, atau bisa melejit. Nah, pelatih sudah memperkirakan itu, dan ketika namanya mulai mencuat setelah menang lawan Arab Saudi 4-0, menang Uruguay 1-0, mulai menjadi pilihan utama, kan lawan-lawan juga pasti sudah mengincar, dan ya resikonya adalah cedera yang saat ini dialami oleh Yamal. Apalagi
statistik kan dia melihat dia pemain nomor 2 paling produktif melepaskan tembakan di Spanyol setelah Oyarzabal. Dia melepaskan 10 tembakan on target dari 23. Sementara Oyarzabal 11 dari 22. Jadi on targetnya lebih banyak memang Oyarzabal, tapi jumlah tembakannya lebih sedikit, padahal Lamine Yamal belum menjadi starter, menjadi inti di awal kompetisi ini. Nah, kondisi cedera itu bisa jadi memang sebuah fase masa pemulihan karena masih ada waktu. Mungkin Coach Neil tahu lah bagaimana pemain itu diistirahatkan dulu, karena Yamal tidak istirahat satu hari, tidak latihan satu hari itu biasa menjelang pertandingan penting. Tapi tim medis ketika membolehkan Yamal masuk ke lapangan lagi untuk berlatih, berarti sudah memperkirakan 2 hari kemudian dia sudah dalam kondisi siap tanding. Jadi saya tidak ragu-ragu mengatakan Yamal akan bermain di final nanti. Yamal akan bermain ya, kita nantikan bersama. Saya ke Coach Neil lagi. Spanyol dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi dan juga transisi matang di bawah asuhan Luis de la Fuente. Nah, di sisi lain Argentina juga menunjukkan mentalitas monster yang tidak kenal menyerah gitu, dengan beberapa kali melakukan comeback dramatis. Gaya mana yang akan mendominasi jalannya laga nanti? Kalau Argentina bermain seperti yang dilakukan dia melawan Inggris, itu Spanyol menang. Karena Argentina baru dapat peluang untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu setelah pelatih dari Inggris itu merubah taktikal dia dengan mengeluarkan Gordon ya di menit ke-74 atau berapa saya lupa. Tapi kalau Inggris bermain seperti dari awal, ini Argentina akan repot. Tapi sekali lagi, Argentina juga mempunyai kekuatan yang luar biasa di mentalitas dia. Dengan kekalahan dia di awal, dia melawan Mesir, dia kalah 2-0, bisa membalikkan 3-2, dan kemarin juga kalah 3-1. Sampai menit ke-84 itu Inggris juara itu, masuk final itu. Tapi kan Argentina bukan tim yang baru kemarin sore. Dia mempunyai Messi yang udah 39 tahun yang bermain dan punya experience yang luar biasa dan mempunyai knowledge yang luar biasa. Dia bisa mengatur permainan, dia berubah di sisi kanan, dia passing satu kali kepada Enzo Fernandez dan kasih umpan kepada Laporte Martinez. Dan saya pikir Argentina bisa menang. Jadi pertempuran ini sangat kita tunggu dan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh para seluruh coach yang ada di manapun berada. Apa taktikal? Apakah Spanyol akan memakai taktikal seperti yang dilakukan mengalahkan Spanyol yang matikan Olise, nggak bisa mengalir bola ke Mbappe, atau Argentina akan bermain sporadis di 10 menit terakhir ketika melawan Inggris. Gitu, Mbak. Jadi kalau saya pegang Argentina karena ini memang Argentina akan mencetak sejarah baru di dunia ini. 2 kali juara dunia berturut-turut. Coach Neil, apakah pertandingan Prancis ini yang juga akan bertanding nanti ya hari Minggu, Prancis versus Inggris, ini hanya hiburan atau benar-benar menjadi laga krusial penuh gengsi? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Coach Neil. Coach Neil, jadi apakah pertandingan Prancis versus Inggris ini hanya hiburan saja atau benar-benar menjadi laga krusial penuh gengsi nih antara keduanya? Ini laga krusial, Mbak. Tidak ada hiburan ini. Karena Prancis sama Inggris itu kan mengulangi pertandingan dia di tahun 2022 ya. Tapi itu di babak final. Ini kan di semifinal 3-4. Jadi harga diri juga buat Prancis, bagaimana dia bisa mengalahkan Prancis, walaupun Prancis diperkuat dengan beberapa pemain yang cukup bagus ya. Mbappe, habis itu Dembele dan sama Olise. Tapi kan Inggris juga punya si Harry Kane dan Jude Bellingham ya. Jadi pertarungan ini karena mereka kan sedih nih. Mbak bisa bayangkan ketika Argentina menyamakan kedudukan menit 85 itu Jude Bellingham udah sliding tackle itu. Tapi 1 detik Enzo udah cetak gol duluan. Jadi dia sedih nih. Jadi mungkin untuk hari ini, dia besok ya, dia akan memperlihatkan dia bisa memberikan yang terbaik buat negaranya. Jadi itu memang saya pikir enggak bermain-main dia, walaupun dia sedih ya. Saya bicara sama Bang Wesley tadi, mereka mungkin sedih, enggak patah hati apa, tapi harga diri tetap, walaupun dia dapat kelelahan. Ya pertarungan ini antara Inggris dan Prancis, ini 2 pertarungan negara-negara apa yang sepak bolanya 2 di high level.
Ini akan kita tonton, mudah-mudahan mereka akan menampilkan pemain terbaik dia, walaupun dia lelah, dia capek, mental, fisikal juga capek, ya mudah-mudahan mereka akan melihatkan juga apa yang mereka lakukan sebenarnya dia seharusnya di final gitu loh. Bung Wesley, jadi walaupun masih sedih, masih kecewa gitu ya, secara psikologis keduanya ini gagal masuk final. Apakah di laga ini akan totalitas atau justru mereka fokus mempersiapkan teknis permainan? Yang saya khawatirkan adalah memang mereka tidak lagi punya semangat yang sama ketika mereka berlaga di semifinal untuk mencapai final. Karena tidak ada tim yang sudah mencapai semifinal itu masih punya semangat yang sama untuk habis-habisan tampil di final. Itu pasti drop lah. Tapi kalau saya melihat tadi tayangan sebelumnya dari Metro TV bagaimana Argentina memainkan war politik lewat sepak bola, bisa jadi ini momentum bagi Inggris untuk jangan sampai itu menjadi olok-olok lagi di Argentina ketika mereka tampil tidak punya semangat. Cuman kalau saya lihat track record mereka setelah dari fase grup L, kan Inggris tidak pernah clean sheet, selalu kebobolan dan gaya bermain mereka memang agak-agak berbeda di tangan Thomas Tuchel, tapi pilihan strategi melawan Prancis nantinya kalau gaya bermainnya ketika menghadapi Meksiko, ketika menghadapi Argentina, hati-hati belum tentu ini cocok kalau mereka membiarkan Prancis masuk menyerang, dibiarkan lini tengah mereka terbuka. Yang saya khawatirkan benar-benar hanya adalah tidak ada lagi ambisi mereka, Mbak. Jadi setelah mereka juara dunia 1966, ketika mereka mencapai semifinal, semuanya gagal masuk ke final. Jadi seolah-olah kutukan bagi Inggris, mereka 3 kali mencapai itu tidak bisa masuk final 90 tahun 1990, 2018 dan 2026 ini semifinal seperti kutukan bagi Inggris, dan ketika mereka mencoba dalam perebutan 2 peringkat ketiga sebelumnya ya di 1990 dan 2018 semuanya gagal dari Italia, gagal dari Belgia. Kayaknya udah kehilangan semangat pemain Inggris ketika mereka kalah di semifinal. Semoga tadi saya katakan semoga tayangan politik sepak bola yang dimainkan oleh Argentina menjadi pemicu semangat Inggris untuk habis-habisan menunjukkan bahwa mereka masih punya semangat dan tidak mau menjadi olok-olok dari publik sepak bola Argentina. Ya, kita nantikan ya apakah benar totalitas ataukah justru sebaliknya. Nah, perebutan sepatu emas Mbappe sedangkan bersaing dengan Messi di puncak top scorer, sama-sama cetak 8 gol tapi Mbappe tertinggal dari segi assist nih. Bagaimana peluang Mbappe rebut sepatu emas dan dimainkan sejak awal, Coach Neil? Iya, artinya Mbappe harus menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum habis. Kemarin kan ketika dia kalah dengan Spanyol kan dia merasa udah habis. Saya pikir itu yang harus ditunjukkan dia. Mbappe itu bukan begitu karakternya. Dan untuk dia melebihi Messi sama-sama 8 gol, dia harus mencetak gol dan harus menunjukkan bahwa sebenarnya ini hanya masalah rezeki aja dia belum ketika dia kalah lawan Spanyol. Karena bola sama dia itu nggak dapat banyak mengalir daripada di gelandang-gelandang serang mereka. Karena mulai saya dimatikan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya pikir ya ini peluang dia bahwa dia belum habis. Mudah-mudahan dengan dia bisa gol, sepatu emas akan diberikan kepada dia, bukan kepada Messi, gitu Pak. Oke, saya ke Bung Wesley, rivalitas Prancis versus Inggris di level internasional, siapa yang lebih superior saat ini? Prancis juara 2018 dan runner up 2022, sedangkan Inggris belum pernah juara sejak 1966. Nah, apakah ini menjadi peluang Inggris untuk balas dendam? Sejarah memang mencatatkan Inggris itu kalah dari Prancis secara statistik. Kalau kita bicara 9 pertemuan terakhir, Inggris hanya menang sekali di 2015, tapi 9 pertemuan terakhir ya. Terus kalau kita bicara 4 pertemuan kompetitif di turnamen Piala Dunia atau Eropa, Inggris nggak pernah menang atas Prancis. Jadi saya katakan tadi 15 tahun terakhir itu periode fase yang sangat baik dari generasi Prancis di era Didier Deschamps sebagai pelatih. Jadi sejarah mengatakan Prancis unggul. Tapi sepak bola ditentukan di lapangan, bukan lewat sejarah. Selalu ada saja peluang untuk Inggris menang. Sekali lagi kalau saya katakan tergantung mentalnya. Masih punya semangat apa enggak? Masih punya harga diri apa enggak untuk melawan politik sepak bola dari kubu Argentina. Kalau sejarah mengatakan Prancis
akan unggul, dan saya masih melihat Prancis masih punya gaya bermain yang lebih solid dan stabil. Tergantung sekarang apakah para pelatih kedua tim ini akan memainkan sejumlah pemain yang menit bermainnya sedikit di pertandingan fase grup sampai semifinal kemarin. Bahkan mungkin saya menunggu N'Golo Kante kapan mainnya nih. Salah satu pemain terbaik lini tengah di dunia, tapi tidak pernah dapat menit bermain di Piala Dunia hingga semifinal kemarin. Bisa jadi ini momentum bagi Kante untuk bermain, meskipun hubungannya dengan Mbappe tidak begitu baik. Ya, moga-moga sepak bola bisa menyatukan antara N'Golo Kante dan Kylian Mbappe, dan kita disuguhkan pertandingan yang sama, masih menarik, masih disuguhkan tim yang masih sama-sama berjuang untuk meraih tadi harga diri di Eropa. Ini pertarungan dua negara Eropa di Piala Dunia. Ya, kita nantikan bersama nanti pertandingan hari Minggu dan juga hari Senin untuk juara Piala Dunia. Terima kasih Coach Neil dan juga Bung Wesley sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.